Selamat bergabung. Horas, Yahobu, Manjua-jua, Ahoy. Oke. Jadi teman-teman sahabat UT Medan dimanapun sekarang berada yang sedang menyaksikan, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat beraktivitas. Jadi ini hari Senin, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita semua. Oke teman-teman, kita akan mulai Coffee Morning pagi ini. Jadi Coffee Morning pagi ini temanya sungguh luar biasa ya, karena judulnya adalah UT menjangkau pelosok negeri. Nah, penasaran kan kok menjangkau pelosok negeri gitu teman-teman? Oke teman-teman, sebelum kita memulai nanti ada beberapa sesi. Yang pertama nanti saya akan mengundang kembali Ibu Direktur Universitas Terbuka Medan, Ibu Dr. Randa Sondang Purnamasari, Pak Pahan, dan selanjutnya nanti kita undang narasumber. Jadi kita mau menggali nih, UT menjangkau pelosok negeri itu bagaimana sih ceritanya? Apa UT ada di pelosok daerah atau bagaimana? Nanti kita akan kupas tuntas. Baik teman-teman, kita mulai aja. Pada kesempatan pertama ini kita akan mengundang dulu Ibu Direktur UT Medan untuk kembali menyapa teman-teman semua dimanapun berada. Oke, untuk itu kami mengundang Ibu Direktur UT Medan bergabung bersama kita. Oke. Halo Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Romi. Sehat Bu? Sehat. Silakan duduk Bu. Baik Bu, ini Bu adalah hari Senin ya Bu. Hari Senin itu biasanya awal minggu Bu. Jadi harapan kita awal minggu itu selalu baik gitu Bu. Penuh semangat. Jadi Bu, pada pagi ini kita kembali Bu akan bincang-bincang di acara Coffee Morning UT Medan. Ini kan setiap hari Bu. Nah, temanya kita pada pagi hari ini adalah UT menjangkau pelosok negeri Bu. Nah, mungkin Bu, Ibu kalau bisa berkenan menyapa sahabat UT dimanapun berada Bu. Plus Bu, mungkin Ibu bisa cerita Bu, kemarin kan kita hari Sabtu ada kegiatan webinar Bu. Nah, mungkin bisa sharing Bu bagaimana kegiatan kemarin. Karena teman-teman mungkin ada yang sudah mengikuti, ada yang belum, dan ada yang penasaran Bu. Jadi untuk itu kami persilakan Ibu menyapa teman-teman semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat UT dimanapun berada, yang ada di rumah maupun yang sedang bertugas di kantor. Selamat bergabung mengikuti Coffee Morning Universitas Terbuka Medan. Pada hari ini yang akan dibahas adalah mengenai UT menjangkau pelosok negeri. Ya, UT menjangkau pelosok negeri ini sesuai dengan tujuan pendirian UT, ya, bahwa UT perguruan tinggi negeri itu didirikan adalah untuk memberi kesempatan pada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, ada di 42 negara, untuk kuliah. Nah, untuk kuliah bukan hanya kepada yang baru lulus SLTA, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja, sudah profesional, tetapi tidak memiliki waktu untuk kuliah. Jadi dengan sistem pembelajaran jarak jauhnya, dengan daringnya, dengan pembelajaran daringnya itu bisa menjangkau hingga ke luar negeri. Nah, pada hari Sabtu kemarin kita telah mengadakan webinar. Tujuannya itulah untuk memacu untuk lulusan SLTA, siswa-siswa SLTA untuk kuliah. Jadi tidak ada alasan yang tinggal di pelosok itu untuk tidak kuliah. Ya. Pemerintah percaya dengan sistem pembelajaran daring UT yang sudah didirikan sejak tahun 1984, itu mahasiswa bisa kuliah di UT, hingga di pelosok yang dimana tidak ada perguruan tingginya. Ya, jadi diharapkan UT mampu meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi yang masih rendah. Jadi sekitar 65% lulusan SLTA di Indonesia itu belum kuliah. Iya. Jadi ini jadi prihatin bersama, keprihatinan pemerintah, ya. Bagaimana cara meningkatkannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan, dan kemarin pada saat hari Sabtu itu antusias sekali, banyak pesertanya, ya, 600-an ya Bu. 600-an. Wah, luar biasa. Dan itu ya sangat luar biasa, dan itu bukan hanya dari Sumatera Utara. Jadi dari seluruh Indonesia dan juga ada yang dari Hong Kong dan Taiwan itu bergabung. Dari luar negeri juga ya Bu. Memang dengan sistem dengan kemajuan teknologi sekarang menjangkau kemana saja. Dan UT sudah terlebih dahulu
memulainya ya. Sudah terlebih dahulu memulainya ya. Kalau yang sekarang perguruan tinggi baru mulai melangkah di masa COVID ini, Iya. kita sudah mulai berlari. Seperti Keren, itulah keren, ya. ya. Jadi saya rasa itu atas sambutan dari saya Pak Tommy. Untuk selebihnya mungkin dan melalui narasumber kita yang hadir hari ini, teman-teman sahabat UT dimanapun berada bisa nanti menggali informasi ya, memperoleh wawasan bagaimana layanan yang diberikan UT, bagaimana sih tadi Pak Tommy sampaikan Ya. bagaimana itu bisa kok ke pelosok negeri bahkan Negeri, ya. keluar negeri, bagaimana layanan yang diberikan ya, Baik. bentuknya seperti apa gitu ya. Nah bagi lulusan SLTA dimanapun berada ya, sekali lagi saya juga mengajak ya supaya turut kalian generasi emas Indonesia, jadi jangan sampai tidak kuliah, mari kuliah, ada UT yang menjangkau sampai ke pelosok. Itu arahan dari saya ya, kita supaya meningkat angka partisipasi kasar perguruan tinggi tersebut ya. Dan nanti jika ada yang ingin bertanya kan bisa ya melalui Bisa, chat silakan komen di chat kita, nanti kita jawab. Silahkan chat, nanti akan dijawab oleh narasumber ya. Selamat mengikuti Coffee Morning ini ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kendala. Ikutilah sampai akhir ya, ikutilah acara ini sampai akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Kami persilakan Ibu kembali ke tempat, selamat beraktivitas Bu. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, jadi itu tadi sambutan dari Ibu Sondang, Dr. Anda Sondang Purnamasari Pak Pohan MA, selaku Direktur UT Medan. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa kita baru saja mengadakan webinar yang keempat, dan pesertanya itu dari seluruh Indonesia dan juga ada dari luar negeri. Artinya memang seperti bilang beliau, UT sudah memulai untuk proses pendidikan jarak jauh sebelum masa pandemi ini. Jadi UT sudah memiliki fondasi yang kuat. Artinya tinggal bagaimana teman-teman menentukan pilihan mau kuliah di mana dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Oke, saya tidak mau lama-lama, tapi teman-teman jangan lupa karena ini Coffee Morning, silakan dimanapun Anda berada, sekarang di rumah, di kantor, atau lagi di jalan, jangan lupa sambil minum kopi. Saya minum dulu ya. Oke, silakan. Oke, mantap. Sekarang saya akan mengundang narasumber kita, 2 orang dosen senior yang saya yakin sudah puluhan tahun ada di UT. Kita harus berbagi nih, harus kita gali ilmu yang beliau-beliau miliki. Oke, saya undang yang pertama Bapak Dr. Randus Khairat Manurung MPD dan Bapak Dr. Randus Hernawi Silalahi MPD. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Silakan Pak. Mungkin bisa duduk di sini Pak. Pak Khairat, ya, silakan Pak Silalahi sini Pak. Iya Pak, mungkin bisa disapa dulu nih Pak, teman-teman UT Medan, dimanapun berada, Horas. Oh iya. Yahobu, selamat pagi para sahabat UT dimanapun berada. Horas. Yahobu, Manjua-jua. Ahoy. Oke Pak, selamat datang di acara Coffee Morning Pak. Ini adalah kegiatan kita yang kita laksanakan setiap pagi Pak. Kita mau berbagi banyak hal terhadap baik mahasiswa UT, calon mahasiswa UT dan khususnya masyarakat luas Pak. Jadi Pak, selamat datang di Coffee Morning ini. Kita nanti akan berbincang-bincang mengenai UT menjangkau pelosok negeri Pak. Tapi mohon izin Pak, kebetulan kami ada siapkan ini minuman dan mungkin bisa diminum dulu Pak, supaya kita bisa santai ini Pak. Belum minum tadi. Kasih. Biar segar nih Pak. Silakan Pak. Oke Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya Pak? Sehat. Jadi Pak, di masa pandemi ini memang kita harus mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan juga kita harus memikirkan kan Pak, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, contohnya bagi yang mau kuliah. Jadi pandemi saat ini tidak menjadi halangan untuk menjadikan kita untuk kuliah gitu kan Pak. Jadi Pak, kemarin netizen sudah bertanya, wah itu Pak Hernawi Silalahi siapa sih? Pak Khairat Manurung siapa sih? Nah, jadi mereka hanya melihat foto aja Pak. Ini dosen FKIP senior, karena ini pasti banyak mahasiswa FKIP Pak, khususnya PGSD PAUD dan jurusan lain dan juga jurusan yang lain.
Mungkin pertama-tama saya persilakan kepada Pak Khairat dulu untuk memperkenalkan diri, pengalamannya di UT bagaimana. Kalau bisa ada cerita unik selama di UT mungkin bisa diawali, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Silalai. Kepada Pak Khairat saya silakan. Ya, terima kasih Pak Tommy, teman-teman UT dimanapun berada. Saya nama Khairat Manurung ya. Kalau di sini sebenarnya jarang dipanggil Manurung, Pak Khairat. Pak Khairat. Ya. Di UT ini sebenarnya sudah bergabung mulai tahun 1991. 91. 91. Saya belum lahir, Pak. Belum lahir ya. Sekarang. Ya. Nah, jadi awalnya saya itu sebenarnya di Kabupaten Nias. Kabupaten Nias. Tugas awal Kabupaten Nias 88. Jadi karena memang pada waktu itu keguruan Ya, Pak. jadinya tutup, maka datang dari Menteri angket apakah istilah serujat atau UT, maka saya pilihlah UT. Ternyata inilah diangkatlah kami pada tahun 1991 itu SK. Bergabung di UT 91. Kemudian bergabung di UT Medan ini Ya, Pak. mulai tahun 93. Iya, Pak. Nah, 93 bergabung di UT Medan. Kemudian di sini UT Medan saya ini sebagai staf edukatif Iya, Pak. di bawah koordinator ataupun manajer sekian. Iya. Dari sekian, sekaligus saya diberikan tugas sebagai penanggung jawab Pokjar. Pokjar ya. Oke, Pak, nanti akan kita bahas lagi, Pak. Silakan, Pak. Jadi mungkin secara singkat, kalau ditanya yang lain, istri mudah-mudahan sampai sekarang Masih satu, Pak. Masih satu. Cucu udah berapa nih, Pak? Cucu masih insya Allah belum 9. Amin. Kita doakan untuk beliau ya, Pak. Iya, oke. Oke, terima kasih Pak Khairat. Tadi perkenalannya. Mungkin selanjutnya Pak Silalahi. Jadi Pak Silalahi ini mungkin Pak supaya teman-teman lebih jelas mendengar, volume suaranya agak kuat sedikit ya. Karena teman-teman ini ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di rumah. Jadi biar mereka fokus gitu, Pak. Kami persilakan Pak Silalahi memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Tommy. Pemirsa sekalian, khususnya mahasiswa kami di pelosok negeri. Saya Bapak Kernawi Silalahi, staf edukatif di PBJJ UT Medan. Masa kerja 1 Maret 2021 genap 30 tahun. 30 tahun. Ya, jadi sudah melanglang buana ke setiap daerah. Dan bagaimana keadaan di setiap daerah itu hampir rata-rata sudah kita pahami. Dalam hal ini waktu monitoring ataupun melihat situasi di daerah itu. Saya sendiri program studi yang saya ampu adalah pendidikan matematika. Matematika, Pak. Oh, ya, S1 saya dari IGIP dulu. Ya. S2 saya dari Universitas Negeri Medan. Jadi materi yang saya berikan di PBJJ baik tatap muka selama ini ataupun online itu adalah yang ditugasi di Rutan Pusat TKP dan kemantapan kemampuan mengajar. Kemudian online-nya berbagai matematika atau bidang-bidang studi yang lain. Nah, dengan cara itu dalam perkenalan ini supaya semua calon ataupun mahasiswa jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami di UT ini. Jadi itu perkenalan dari saya dulu sebagai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Silalahi. Kalau boleh tahu Pak Manurung ini asalnya dari mana ini? Kalau asal Tanjung Balai. Tanjung Balai, Pak. Nah, ada yang dari Tanjung Balai? Ini beliau asli Tanjung Balai. Kalau Pak Silalahi boleh tahu dari mana? Kalau daerah saya juga dekat, tapi terpencil namanya. Wah, di mana itu, Pak? Paropo. Sekarang dia sudah Paropo Silalahi, Kecamatan Sidahi Sambungan. Wah, objek wisata berarti, Pak. Objek wisata. Dan inilah yang perlunya Kopi Morning ini. Karena di daerah kita itu jaringan itu sulit. Sulit ya. Iya, harus ke tengah danau dia baru stabil jaringan. Iya. Jadi inilah yang di UT masa sekarang ini. Betul. Berarti sesuai dengan tema kita, Pak. Dosen-dosen UT itu berasal dari berbagai penjuru dan juga menjangkau seluruh penjuru. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Tadi Pak Silalahi sudah menyampaikan beliau, Pak, secara khusus di prodi matematika. Kalau Pak Khairat, saya sebenarnya di agama. Oh, di agama ya. Oke, tapi beliau menangani berbagai banyak tugas. Salah satunya adalah membawa Pokjar tadi ya, Pak. Oke, Pak. Jadi tema kita kan menjangkau seluruh negeri, Pak. Iya. Kemarin pada topik sebelumnya sudah disampaikan bahwa UT ini ada di mana-mana, Pak. Makanya kadang orang heran, Pak.
kok bisa ya di Sibolga ada UT mahasiswanya, kok bisa ya ada di Nias, di Pulau Batu gitu Pak. Nah kira-kira itu Pak skemanya bagaimana Pak? Apakah memang ada kampus di sana atau mahasiswanya yang di sana atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan skema Pokjar tadi Pak, kami silakan Pak. Pokjar. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi Pokjar itu sekarang kalau secara data ya ada 50 kelompok belajar. 50 kelompok belajar. Pokjar itu sebenarnya kan kelompok belajar. Kelompok belajar. Cuma kelompok belajar ini ada dua bentuk. Oke Pak. Bentuk pertama kelompok belajar yang memang diangkat oleh mahasiswa itu sendiri dan ditunjuk pengurusnya, itu juga termasuk kelompok belajar. Oke, Pak. Kelompok belajar yang kedua adalah kelompok belajar yang memang istilah diangkat oleh UPBJ UT Medan. Inilah sekarang yang sudah ada 50 kelompok belajar di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Iya. Mengapa kita untuk mereka ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk membuat wadah mahasiswa itu bertemu melaksanakan diskusi, Jadi di samping memang di waktu acara-acara tutorial, jadi ada khusus kelompok belajar mereka yang memang mereka itu menyediakan waktu membuat jadwal dalam hal untuk berdiskusi. Itulah kelompok belajar. Oke Pak, berarti intinya Pokjar ini adalah singkatan dari kelompok belajar ya Pak. Nah kelompok belajar ini adalah wadah untuk memfasilitasi mahasiswa gitu ya Pak. Karena kan tadi di daerah-daerah kita ada mahasiswa, misalnya secara berkelompok, mereka membentuk kelompok tadi Pak, baik secara mandiri maupun dibentuk oleh UT Medan, sehingga mereka nanti bisa belajar di daerahnya gitu ya Pak. Tapi itu Pak mungkin untuk jurusan yang fakultas keguruan ya Pak, seperti PGSD dan PAUD ya Pak. Berarti Pak di UT itu ada yang pelaksanaan tutorial tatap muka, ada juga online berarti ya Pak. Berarti kalau online itu tidak perlu hadir di kelas, tidak perlu ikut proses tatap muka, tapi cukup mengakses e-learning di mana aja gitu ya Pak. Tapi kalau dia mau tatap muka barulah bisa melalui dibantu oleh kelompok belajar tadi gitu. Oke baik Pak, mungkin saya lanjut ke Pak Sila lagi dulu Pak. Tadi Bapak cerita pengalaman sudah hampir 30 tahun di UT Pak. Boleh tahu nggak Pak, daerah mana yang paling jauh pernah Bapak kunjungi ada mahasiswa kita? Nah, di mana kira-kira Pak? Daerah yang paling jauh di UPBJ Medan, Sumatera Utara ini dari Medan itu adalah Pulau Batu. Pulau Batu itu Pulau Nias ya Pak? Pulau Nias. Sekarang dia itu semuanya dulu Nias. Sekarang itu sudah pemekaran menjadi Nias Selatan. Nias Kabupaten Selatan. Kalau ke Pulau Batu itu Pak, boleh tahu naik apa Pak? Apakah langsung ada pesawat atau bagaimana? Boleh cerita nggak Pak? Inilah hebatnya UT ini Pak. Iya Pak. Pulau-pulau Batu itu bisa dijangkau sekali seminggu dengan naik pesawat. Kita langsung ke Pulau Batu atau ke Gunung Stoli dulu Pak? Ke Pulau Batu. Mungkin bisa saja mampir sebentar di Gunung Stoli ataupun langsung. Kemudian bisa juga dari laut. Oh, jalur kapal laut. Tetapi laut ini agak berbahaya ini. Iya, Pak. Karena memang nggak tahu kita apa yang terjadi. Cuaca ini. Jadi walaupun begitu jauh pulau-pulau Teluk ini, tapi ya masyarakat di situ ambisius untuk belajar ya. Dan memang itulah satu-satunya yang ada yang bisa mereka terapkan. Betul Pak. Jadi izin saya tambahkan Pak, berarti UT satu-satunya perguruan tinggi negeri yang hadir gitu Pak. Perguruan tinggi negeri. Betul. Mungkin ya saat ini ada banyak perguruan tinggi yang hadir swasta, tapi kita masih meragukan akreditasnya gitu kan Pak. Kualitasnya, kemudian ya jangan-jangan itu bisa bahasaskan kampus siluman kan ada seperti itu Pak. Ketika mahasiswa sudah mendaftar kuliah 1 semester, siap itu tutup Pak. Yang dirugikan mahasiswa kan gitu Pak. Artinya seperti cerita Bapak tadi, kita bisa menjangkau sampai ke sana gitu. Dan mahasiswa kita masih ada aktif dari sana ya Pak? Masih banyak. Cuma ada lagi sekarang itu mereka masih bergabung di Nias Selatan Teluk Dalam. Fasilitasi kelompok belajar Nias Selatan. Nias Selatan Teluk Dalam. Tapi mereka yang seperti mahasiswa yang pendas, kuliah dan apa yang aturan lain yang mereka tetap di tempat. Mau dia di luar negeri pun tinggal akses aplikasi aja ya Pak. Iya betul sekali. Itu hebatnya kan gitu ya.
Baik Pak, saya lanjut lagi nih Pak ke Pak Khairat. Pengalaman yang paling unik kira-kira apa nih Pak? Kan UT ada di berbagai daerah. Apa kira-kira pengalaman Bapak yang pernah Bapak hadapi misalnya ketika memantau proses tutorial atau memantau ujian, apa kira-kira yang unik Pak? Contoh misalnya mungkin pas ujian dia sambil bawa anaknya, sambil tutorial masih bawa anaknya yang bayi gitu karena saking semangatnya, atau ada yang sudah berusia tua, boleh cerita nggak Pak pengalamannya? Mungkin kalau untuk pengalaman ya tentang mahasiswa kita khususnya seperti tadi mahasiswa yang dari Pulau Batu. Iya Pak. Yang kalau istilahnya kalau pesawat itu kan sekali seminggu. Sekali seminggu ya. Sekali seminggu. Jadi kalau umpamanya ujian dia umpamanya tanggal 10, dia harus berangkat mulai tanggal paling tidak tanggal 3. Tanggal 3 kan gitu. Ya. Kalau tanggal 3 dia berangkat, nanti kan sudah 1 minggu di dalam biaya sudah besar kan gitu. Iya, betul. Maka dia tempuhlah itu nanti naik laut. Oh, Naik laut dia tempuh karena perjalanan ke laut ini bisa 1 hari. Oh. Nah, tetapi oleh karena memang laut ini seperti yang dikatakan Pak Silalahi tadi tidak bisa kita prediksi, ombaknya yang besar. Memang Pulau Batu itu kalau laut sangat terkenal ya dengan tantangan ombak. Sampai nanti di Teluk Dalam mereka ujian kesihan, betul-betul kesihan, pucat kadang-kadang, capek ya Pak, capek dan perjalanan sebagainya. Begitu ditanya kenapa ujian kok bisa seperti itu, cuman tadi sudah di kapal di laut sehingga sekarang nggak ada lagi energi, nggak ada lagi tenaga. Itulah pengalaman. Betul. Lumayan kalau memang kebetulan ada keluarga. Iya. Kalau ada keluarga, ada kan kalau dulu kan kita ujian itu tahap pertama minggu ke minggu. Iya Pak. Hari Minggu dan hari Minggu. Oh gitu. Hari Minggu ke Minggu. Jadi mereka tetap menginap di Teluk Dalam menunggu minggu ke depan. Ya mungkin kalau memang mereka itu ada keluarga mungkin terbantu ya. Terbantu ya. Tetapi karena memang tidak ada keluarga, mereka lah bergabung-gabung mengambil satu penginapan. Ya cukup prihatin lah. Yang penting ada tempat mondok, tidak kena hujan dan sebagainya untuk mengikuti ujian ini. Tapi semangat tetap. Luar biasa sekali. Nah itu teman-teman, saya sampai merinding nih mendengar cerita beliau. Jadi dari daerah paling jauh pun mereka berusaha untuk mengikuti ujian gitu ya Pak. Bahkan untuk menunggu minggu depan ujian, karena kita ujian biasanya dilaksanakan hari Minggu ya Pak. Berarti minggu pertama dan minggu kedua. Untuk menunggu minggu kedua mereka rela nginap di kota yang mereka transit gitu ya Pak. Berarti Pak kalau mahasiswa UT ini memang perjuangannya luar biasa ya Pak. Kalau dihitung berarti sekarang aja Pak mahasiswa kita sekitar 12.000 posisi tahun Sumatera Utara. Secara nasional sekitar 330 ribuan Pak. Konon lagi alumni berarti ya Pak. Betul. Berarti malah kalau dunia sebenarnya perguruan tinggi UT kan juga masuk 6 besar ya. 6 besar ya. Dan jumlah mahasiswa sekarang. Betul. Universitas terbuka. Universitas terbuka mahasiswa terbanyak. Iya, terbanyak. Berarti khusus Pulau Nias jangan-jangan lebih dari setengah itu alumni UT Pak. Alumni iya. Berarti kita punya banyak saudara di sana. Betul. Belum lagi daerah-daerah yang lain yang jauh ya Pak. Nah itu teman-teman, jadi sesuai cerita beliau bahwa ya, itulah salah satu fenomena bahwa memang UT hadir menjangkau pelosok negeri sejauh apapun itu Pak. Tapi kembali ke mahasiswanya, rasa semangatnya, rasa perjuangannya untuk memperoleh pendidikan itu ya Pak. Tapi Pak ngomong-ngomong saya dengar banyak pejabat ya di pemerintah daerah maupun kepala daerah alumni UT Pak. Betul itu ya Pak? Iya betul. Seperti sekarang itu Bupati Mendrehe Nias Barat itu ya. alumni UT. Alumni UT ya. Yang kemudian di Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga Pak Syarifin Tahuru. Alumni UT juga Pak. Banyak lagi. Alumni UT yang sekarang ini duduk di pemerintahan. Betul Pak. Artinya itulah terbuka, tidak memandang batas usia. Betul. Tidak memandang, yang penting harus kalau yang non pendas minimal S1 ya, SLTA ya Pak, lulus SLTA. Kalau dia untuk keguruan Pak harus guru berarti ya Pak? Harus guru minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Ya, apalagi sekarang ini sudah ada aturan tidak bisa lagi ya kepada para pengurus-pengurus yang di daerah-daerah yang mungkin merekrut mahasiswa yang guruan. Betul. Kalau ternyata nanti memang mahasiswa itu dikatakan guru di dalam secara administrasi, ternyata di pertengahan jalan dia bukan sebenarnya guru, itu bisa nanti dicoret ataupun dibatalkan. Jadi mohon selektif lah
betul-betul mahasiswa yang kita rekrut itu khususnya Pendas yang betul-betul dia guru minimal 1 tahun. Artinya ketika melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa, Betul. khususnya keguruan harus mengikuti persyaratan yang ada. Ya. Gitu. Oke Pak, kita minum lagi dulu Pak. Iya, silakan. Nanti keburu dingin Pak, silakan. Ya, yang di rumah silakan diminum. Makin dingin makin panas. Makin. Iya Pak, mungkin saya lanjut ke Pak Silalah ini Pak. Ya. Jadi Pak, tadi beliau mungkin cerita di daerah Nias. Selain Nias Pak, daerah mana lagi yang paling jauh Pak untuk ini menjangkau pelosok negeri gitu Pak, di Sumatera Utara khususnya Pak? Oke. Madinah mungkin saya Pak? yang paling jauh itu sudah tadi, tapi rata-rata di pinggir kabupaten jauh juga lah termasuk penampungan. Mandailing Natal. Iya, meninggal. Ada yang dulu dia itu Kabupaten Dairi menjadi Papak Barat. Itu termasuk sana. Kita menjangkau juga sana. Ada juga di situ. Luar biasa teman-teman. Antara perbatasan itu dengan membahas juga di bawah bukit itu ada nama kampung Persuburan. Nah, kita Persuburan ya Pak. Iya. Nah, jadi perjalanan saya ke setiap daerah yang terpencil ini, mereka bangga Pak. Karena memang menurut mereka umumnya dan juga memang perasaan kita, kalau tidak gara-gara UT ini mungkin saya tidak bisa jadi sarjana. Iya. Karena betul. Karena di UT ini ongkos ataupun uang kuliah per semester itu sangat terjangkau. Dan kalau mereka dari pelosok itu ke kota, iya Pak, ongkos pulang pergi, ongkos kosnya pun sudah melebihi dari yang tadi. Betul. Jadi kalau dari segi ekonomi memang kebanyakan di pelosok itu nggak mampu untuk kuliah ke kota, tetapi kehadiran UT ini membuat mereka bisa menjadi sarjana. Dan itulah salah satu perannya Pak. Tapi dalam perjalanan saya itu banyak liku-likunya. Iya. Karena memang pada saat mula-mula UT ini muncul, selalu banyak tudingan-tudingan yang miring. Apakah itu universitas negeri? Iya. Begitulah selalu, sehingga pada saat itu mahasiswa kita masih kurang meminatinya. Masih ragu lah pada saat itu. Iya. Jadi dalam hal ini, menurut saya di setiap daerah itu sudah ada mahasiswa UT. Paling tidaklah per kecamatan itu sudah ada mahasiswa kita di sana. Nah itu makanya pentingnya seperti yang dibilang Bapak Kerat tadi, ada pengurus Pokdar, supaya sudah pun dia di desa ada lagi kampung-kampungnya. Informasi yang sebenarnya itu yang mereka dapat, itulah perpanjangan tangan kita UT itu, pengurus Pokdar itu. Mereka sangat berperan dan itulah fungsinya di sana. Iya. Karena memang kalau ada pejabat daerah itu yang memberi pada saat itu ke masyarakat itu, mereka yakin bahwa UT ini adalah universitas negeri. Itulah sekelumit perjalanan ke luar biasa sekali Pak. Jadi itu teman-teman. Jadi ya memang banyak orang yang alumni UT sudah banyak, tapi masih banyak yang meragukan. Masih banyak. Artinya ya karena memang mereka tidak mengetahui gitu kan Pak. Ditambah mungkin ya ada mungkin kompetitor kita ya yang menyebutkan UT itu UTB yang menjelekkan, itu wajar mungkin ya Pak. Tapi ya kembali kita tegaskan bahwa UT lah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sejauh apapun dia Pak. Bisa kita menjangkau pelosok demi pelosok ya Pak. Padahal kita Pak Tommy, UT itu nggak ada saingan. Tidak ada saingan. Nggak ada saingan perguruan tinggi mana. Karena perguruan tinggi yang lain nggak tahu kita. Maka itu kurang bagaimana? Ya masyarakat ini kurang percaya nggak tahu kita. Kita nggak ada saingan. Iya. Karena proses pembelajarannya pun ya jarak jauh berbeda dengan yang konvensional. Dan yang punya legalitas untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh hanya UT kan gitu ya. Oke Pak, jadi itu dia ya Pak. Berarti mungkin kita bahas lagi nih Pak mengenai pelosok negeri Pak. Sebelumnya mungkin kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan tutorial tatap muka
di daerah-daerah gitu, yang biasa dilaksanakan hari Minggu biasanya ya Pak. Sehingga Sabtu Minggu. Jadi yang tadi dia mungkin guru, yang tadi dia pekerja bisa mengikuti tutorial tatap muka gitu. Nah, mungkin Pak, situasi pandemi kemarin ada sedikit unik ya Pak. Jadi tutorial tatap muka itu ditiadakan ya Pak. Sehingga kita menggunakan tutorial webinar ya, tutorial web ya Pak. Nah, ini Pak bagaimana kemarin? Tetap terlaksana dengan baik ya Pak? Alhamdulillah terlaksana. Karena kebetulan pada kegiatan tutorial 2020.1 yang webinar itu, saya pun termasuk yang ditugaskan untuk monet. Oke, monet memantau ya Pak? Memantau pelaksanaan tutorial webinar itu yang wilayah sedang berdagai. Sedang berdagai. Jadi tidak ada saya lihat bedanya dengan tutorial tatap muka yang selama ini. Ambisi mereka untuk mengikuti pembelajaran dari tutor yang kita siapkan itu. Tetap berjalan. Walaupun pandemi maupun badai, kuliah tetap jalan. Wow, keren. Kalau ada sedikit kendalanya. Iya Pak. Tapi bukan kesalahan UT. Iya Pak. Tapi mudah-mudahan nanti pemerintah pejabat setempat bisa membenahinya. Salah satu contoh kelahiran saya tadi. Iya Pak. Ada mahasiswa kita itu, dia danaunya Kabupaten Deri itu, Silalahi dan Paroho, dan mereka kelompok belajarnya ke Sidikalang. Pada saat tweetnya yang pertama itu, mereka bisa mendapat jaringan itu apabila ke tengah danau. Harus pindah lokasi lah ibaratnya. Karena pada saat itu tidak bisa berkumpul Pak. Iya betul. Sehingga hampir pertemuan pertama itu gagal. Mereka berpindahlah ke Pokjar, tapi dengan warga yang ada jaringan. Itu saja kendalanya. Kalau enggak udah pasti yang dibilang Pak Kira. Betul Pak. Artinya kita secara fasilitas ini sudah siap untuk itu Pak. Hanya saja ya di lapangan yang menjadi kendala itu jaringan. Karena daerah pelosok banyak yang belum terjangkau sama jaringan. Kalaupun ada jaringannya masih putus-putus gitu ya Pak. Untuk nelpon aja masih sulit kira-kira gitu Pak. Konon lagi internet Pak. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan pemerintah segera mendorong dengan situasi sekarang menjadi pembelajaran begitu ya Pak. Karena ya biar bagaimanapun sekarang internet itu udah menjadi bagian kebutuhan ya Pak. Masyarakat baik komunikasi maupun untuk perkuliahan ya Pak. Baik Pak, kita udah banyak bincang-bincang ini Pak. Mungkin kita lanjut lagi nih Pak. Jadi mungkin Pak, kalau boleh tahu pengalaman Bapak sebelumnya, bagaimana ini Pak respon masyarakat kepada kehadiran UT Pak? Artinya begini Pak, mahasiswa UT ada di mana-mana. Bagaimana kira-kira ketika Bapak berkunjung ke sana, tanggapan masyarakat maupun pemerintah setempat gitu Pak? Mungkin Pak Khaira dulu Pak. Iya, kalau masyarakat tadi sudah jelas ya. Sejauh manapun istilahnya daerah itu seperti hotel tadi, mereka merasa gembira dengan kehadiran UT ini, karena dengan UT inilah mereka bisa jadi sarjana. Begitu juga masyarakat ataupun para guru yang sudah bertugas untuk meningkatkan profesional mereka. Karena kalau mereka untuk istilahnya tinggi ke perguruan tinggi yang lain ataupun petinggi konvensional yang harus hadir, ya tidak mungkin karena memang tugas. Jadi dengan kehadiran UT ini mereka bisa seperti yang dari D2 untuk jadi S1, dari mereka yang S1 yang bukan linear jadi linear untuk mengajar di SD SBI. Begitu juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat mendukung. Banyak beberapa kabupaten seperti Sedungkuan, saya itu koordinasi Padang Sedungkuan, sangat mendukung. Bahkan memberi beasiswa ya Pak? Bahkan memberikan beasiswa seperti Asangan sekarang kan ada beasiswa. Jadi seperti pengalaman saya di Padang Sedungkuan itu penulis Selatan, itu kepala dinasnya itu semua mendata sekolah mana itu sekarang guru-guru SD yang belum memang sarjana, belum linear. Sarjana yang masuk sekarang. Dan begitu juga yang belum sarjana, didorong untuk belajar, didorong untuk masuk ke UT. Karena kalau umpamanya mereka keluar dari UT akan meninggalkan tugas kan begitu. Jadi sangat positif sebenarnya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Artinya kuliah di UT tanpa kos, tanpa meninggalkan tugas tetap berjalan, tetap jos jadi sarjana. Oke Pak, silakan gimana pengalaman waktu ini
tanggapan masyarakat dan Iya. pemerintah daerah mungkin bisa cerita. Sama dengan yang dibilang Pak Kira tadi. Cuma mereka selalu sering bertanya, dan yang itu minta kita jawab. Iya. Itulah kekurangan kita. Nah, mudah-mudahan ke depannya ya bisa lebih lengkap lagi bidang studi ini. Iya. Ada kedokteran di situ, Pak. Oh, kedokteran. Ada fakultas hukum di situ. Seperti itulah dia, atau teknik bagaimana sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang lainnya sudah didukung semuanya. Sudah ya, Pak. Kalau memang ada itu ya lebih baguslah di daerah. Ya. Tapi itu bukan kekurangan kita, tapi itulah step by step perkembangan kita. Betul, betul. Iya. Nah, itu saja yang apanya di Iya. Harapan ke depan ya. Baik, memang kita harus menyesuaikan kan Pak dengan prodi. Artinya kedokteran tidak mungkin jarak jauh kan gitu. Bagaimana meriksa pasiennya? Tapi itu menjadi masukan juga kan Pak. Karena memang saat ini kita sudah mencapai program studi hampir lengkap ya Pak. Pelan-pelan setiap tahun bertambah. Mulai dari S1, D3, D4, S1, S2 dan kita juga sudah memiliki program studi S3. Gitu. Mudah-mudahan nanti program studinya bertambah lagi sehingga semua lapisan masyarakat pun bisa menempuh pendidikan sampai S3 gitu ya. Baik Pak, tidak terasa udah hampir 30 menit kita bincang-bincang. Sebenarnya saya pengen lanjut sampai sore Pak. Tapi nanti Bapak-bapak mungkin ada aktivitas lain, mungkin bisa kita sambung pada sesi selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, mungkin apakah ada pertanyaan tim yang mau ditanyakan pada beliau? Ya, sambil dilihat tim kita, mana tahu ada pertanyaan dari netizen ini Pak, bisa kita jawab. Kalaupun tidak ada nanti, silakan di komen ya di bawah ini nanti mudah-mudahan tim kita bisa menjawab. Ya, baik ini Pak Silalahi tadi dari daerah Paropo ya Pak, salah satu daerah destinasi wisata ya Pak. Iya. Begitu juga Pak Khairat dari Tanjung Balai banyak ikannya. Itu. Dan pintu keluar masuk dari Malaysia. Gitu, Pak. Jadi ya di Malaysia sendiri kita punya mahasiswa kita UT itu yang di bawah komando unit layanan luar negeri ya Pak. Baik, karena tidak ada, mungkin sebelum mengakhiri acara kita pagi ini Pak, kami mau pesan-pesan Bapak sebagai closing statement Pak untuk calon mahasiswa yang saat ini sedang masih ragu-ragu mungkin Pak, kenapa mau kuliah di UT? Karena pendaftaran masih kita buka nih Pak, kita perpanjang sampai tanggal 26 Agustus. Jadi mohon closing statement, pesan-pesan Bapak untuk meyakinkan teman-teman yang akan kuliah. Nah, mungkin pertama-tama Pak Khairat dulu silakan Pak. Pertama dulu pesan saya bukan hanya kepada calon mahasiswa, pertama dulu kepada mahasiswa yang sedang sekarang kuliah. Oke, silakan Pak. Bahwa Anda itu sebenarnya sudah mengambil keputusan yang terbaik, memilih UT sebagai perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kepada calon-calon mahasiswa, jangan ragu. Jadi istilah kalau sekarang ini UT ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. UT ini negeri. Negeri coy. Negeri. Akreditasinya B, A. Tidak ada yang C kan gitu. Jadi jangan ragu. Jadi inilah kelebihan UT. Kalau umpamanya perguruan tinggi lain, mungkin kita yang hadir ke perguruan tinggi tersebut, tapi kalau UT ini kita yang mendatangi daerah itu sendiri. Dimanapun mahasiswanya kita yang hadir. Kita permudah prosesnya. Karena sekarang UT tetap meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa UT. Terakhir mungkin kepada pengurus Pokjar, silakan dengan upaya-upaya yang kita lakukan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat dimanapun berada. Salah satunya kami mohon kepada pengurus Pokjar yang ada di daerah, berikanlah identitas karena identitas itu perlu. Arti identitas ini maksud saya adalah satu pelang ya bahwa ini Pokjar ini yang resmi sesuai dengan aturan Pokjar. Jadi dengan demikian adanya identitas itu masyarakat akan lebih mudah mengetahui daripada itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir Pak Silalahi Pak. Oke. Yang terakhir ini pesan saya bagi mahasiswa kami yang masih aktif, lebih giatlah belajarnya, supaya selesai tepat waktu dan nilainya pun bagus. Harapan Bapak untuk mahasiswa kami, karena sekarang ini
daerah-daerah berlomba-lomba. Beritahulah UT itu ke teman-teman, saudara, keluarga, atau masyarakat di sini. Dengan cara itu, daerah kita itu bisa lebih maju. Karena bisa dijangkau. Itu harapan saya. Bagi calon mahasiswa, jangan bimbang, ya. Apalagi ragu. Jangan bimbang, apalagi ragu. Jangan didengarkan isu-isu dari sebelah. Di UT itu enak. Kita yang menentukan kualitas kita. Kita yang menentukan keberhasilan kita. Makanya nanti di setiap awal ajaran baru setelah registrasi, kita ada 2 kegiatan di sana. Hari pertama itu OSMB namanya. Disitulah pengenalan UT yang sebenarnya dan demonstrasinya. Di hari kedua untuk kesuksesan mahasiswa kami, ada di situ untuk mengelola waktu. Yang kedua ada di situ cara membaca bahan ajar itu. Nah, waktunya kapan saja bisa, karena semuanya itu sudah difasilitasi oleh UT dengan biaya yang terjangkau. Yang tadi sudah di situ semua dengan bahan ajarnya. Mantap kan? Nah, jadi silahkanlah seperti itu berdiskusi. Di daerah itu tadi sudah diceritakan oleh Bapak Kaira, ada di sana pengelola, bergabunglah di sana semua. Nah, jadi nanti kalau sudah mahasiswa kami, nanti akan kami benahi seperti itu. Kemudian para pemirsa semua, Bapak-Bapak Ibu di wilayah Sumatera Utara, universitas terbuka pada umumnya, khususnya UPBJT UT Medan yang dipimpin Ibu kita sebagai Direktur UPBJT UT Medan, Ibu Dr. Randa Sondang Purnamasari Papan MA, membuat yang terbaik. UPBJT UT Medan membuat yang terbaik dari yang sudah baik. Be the best and do the best. Pesan yang luar biasa dari Pak Silalahi, teman-teman. Jadi secara saya ringkas kembali bahwa ayo mari silakan kuliah di UT, tidak perlu ragu. Kalau kita mau berbicara kualitas, kita punya kualitas yang terjamin, yang bisa dilihat keasliannya, kebenarannya, kemudian proses pembelajarannya yang sudah sangat memiliki fondasi yang kuat, dan tidak ada kata ragu lagi gitu Pak. Silakan bergabung. Kalau kampus lain sekarang bingung, waduh ini gimana kuliah corona katanya. Bingung Pak kampus lain. Tapi UT siap untuk membantu teman-teman. Ketika UT solusinya, ketika teman-teman sudah mendaftar, kita akan membimbing dan mengarahkan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil sampai menyelesaikan pendidikan. Jadi UT itu bukan memang nomor 1, tapi UT itu bisa segala. Bisa segala, fleksibel ya. IT-nya pun mantap. Ya, cocok untuk anak Medan. Juara 3 sih. Tempatkan di Medan. Oke, baik teman-teman. Jadi demikianlah acara kita pagi hari ini. Kami atas nama tim kreatif UT Medan mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Khairat selaku tamu dan narasumber kita, Pak Silalahi atas berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan motivasi ya Pak buat kita semua. Semoga apa yang kita bagi dan kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti siaran langsung, mungkin bisa menonton ulang. Jangan di skip, ditonton sampai habis. Jadi ibarat makan itu harus sampai habis makanannya kan gitu Pak. Jadi rasanya pun pas di perut. Oke, jadi demikian salam dari kami beserta seluruh tim kreatif UT Medan. Mengucapkan terima kasih. Sama-sama kita Pak Horas, Yahobu, Manjua, Ahoy. Oke, biar mati komentar. Oke, terima kasih. Oke, ya. Gipskan dulu ini Pak. Ya, silakan. Kan kami minum. Habis. Udah. Ya. Sip, silakan Pak. Udah. Oke. Terima kasih Pak. Ini stop streaming Bang.